Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyul karim Sayyidina Muhammadin abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan kita Rizky Hardata, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem penerangan pada sepeda motor, yang mana materi ini terdapat pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Yang dalam hal ini materi akan disampaikan bersama Bapak Rizky Hardata, SPD GR. Baik, kepada teman-teman semuanya dan juga Ananda siswa-siswi yang sedang belajar online pada hari ini, dimohon nantinya untuk dapat mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dalam video ini dari awal sampai akhir. Kami berharap semoga setelah Ananda mempelajari, mendengarkan video penjelasan ini, Ananda bisa mempraktekkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga bermanfaat untuk menjalankan tugas di rumah dan bisa dipraktekkan pada sepeda motor masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.9 ya, 3.9 tentang mengevaluasi kerja sistem penerangan sepeda motor. Pada sepeda motor, sistem penerangan ini sangatlah penting karena kita berkendara tidak hanya di siang hari saja, akan tetapi kita berkendara, mengendarai motor juga pada malam hari. Makanya pada saat kita mengendarai motor di malam hari, disitulah kita membutuhkan yang namanya penerangan untuk menerangi jalan, menerangi pemandangan kita pada saat mengendarai motor di malam hari. Baik, kita lanjutkan. Pada pembelajaran kali ini, pembelajaran daring dalam jaringan ini atau pembelajaran online ini, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, diharapkan siswa dapat memahami jenis-jenis rangkaian sistem penerangan sepeda motor. Yang kedua, diharapkan siswa dapat mengevaluasi kerja sistem penerangan sepeda motor. Dan yang ketiga, diharapkan siswa dapat memperbaiki kerusakan sistem penerangan sepeda motor. Selanjutnya, penerangan tipe arus AC. Sekarang kita masuk ke materi. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis sistem penerangan, kita bahas dulu pembagian arus pada sistem penerangan ini. Yang pertama, penerangan tipe arus AC, atau kepanjangan AC ini adalah alternating current. Alternating current, ya, arus bolak-balik. Ya, kalau kita lihat rangkaian sederhana sistem penerangan AC biasa ini ya seperti ini ya. Ini ada spool penerangan, ini ada kipro, saklar utama, saklar jauh dan dekat. Ini adalah lampu indikator jauh, ini lampu utama jauh atau dekat. Dan di sini lampu speedometer. Dan ini adalah lampu belakang. Adapun cara kerja sistem penerangan tipe arus AC yang biasa ini adalah, yang pertama, ini adalah massa.
pada saat motor dihidupkan, maka crankshaft akan berputar, dan seiringnya berputar crankshaft atau berputarnya mesin, maka spool penerangan ini juga ikut berputar. Pada saat spool penerangan berputar, maka akan menghasilkan arus atau tegangan listrik. Selanjutnya, arus tegangan listrik ini akan diteruskan ke saklar utama. Nah, pada saat saklar utama ini diposisikan ke on atau ke posisi hidup, maka arus akan mengalir yang pertama ke lampu speedometer dan juga ke lampu belakang. Dan selanjutnya arus juga mengalir ke saklar jauh atau dekat. Pada saat saklar jauh atau dekat ini diposisikan ke lampu jauh, maka yang arus akan mengalir dari saklar utama menuju lampu indikator jauh akan hidup, dan lampu utama jauh juga akan hidup. Sedangkan apabila saklar jauh atau dekat diposisikan ke posisi bawah atau posisi dekat, maka yang akan hidup adalah lampu utama dekat, sedangkan lampu indikator jauh akan mati secara otomatis. Begitulah cara kerja sistem penerangan tipe arus AC yang biasa. Kekurangannya adalah lampu-lampu ini, saklar-saklar ini tidak akan berfungsi dan arus tidak akan mengalir apabila engine atau sepeda motornya dalam keadaan mati atau dalam keadaan tidak beroperasi. Nah, apabila mesin atau engine sepeda motor sudah dihidupkan dan motornya sudah beroperasi, maka disitulah spool penerangan akan menghasilkan tegangan atau arus listrik. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu penerangan tipe arus DC atau direct current. Current atau arus searah. Pada saat kunci kontak di-on-kan, ya, pada saat kunci kontak di-on-kan, maka arus akan mengalir dari baterai, ya. Perbedaan sistem penerangan tipe arus AC dengan tipe arus DC ini adalah kalau tipe arus DC memiliki baterai untuk sistem penerangannya, sedangkan tipe AC tidak menggunakan baterai, akan tetapi arusnya langsung dari spool penerangan tadi. Baik, kita lanjutkan cara kerja sistem penerangan tipe arus DC ini. Pada saat kunci kontak di-on-kan, maka arus akan mengalir dari baterai, positif baterai menuju sekring, selanjutnya menuju kunci kontak. Nah, dari kunci kontak menuju saklar utama. Pada saat saklar utama diposisikan ke bagian yang tengah ini, maka yang akan hidup adalah lampu speedometer, lampu belakang, dan lampu senja. Selanjutnya, apabila kita posisikan ke bagian yang dua ini, maka akan ditambah lampu yang akan hidup, yaitu lampu indikator jauh dan lampu utama jauh apabila posisi saklar jauh dekat ini diposisikan ke bagian yang atas. Dan sebaliknya, apabila saklar jauh atau dekat ini diposisikan ke bawah, maka arus akan mengalir ke lampu utama bagian yang dekatnya, gitu ya. Mudah-mudahan Ananda siswa-siswi bisa menjelaskan cara kerja atau aliran arus yang terdapat pada sistem penerangan tipe arus direct current atau arus searah ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengelompokan sistem penerangan. Adapun pengelompokan sistem penerangan pada sepeda motor, yang pertama yaitu sistem lampu sen, ya, atau sistem lampu tanda belok. Yang kedua yaitu sistem lampu kepala. Yang ketiga sistem lampu rem, dan yang keempat adalah sistem lampu kota. Sekarang kita bahas satu persatu bentuk rangkaiannya. Ini adalah
rangkaian sistem lampu sen atau lampu tanda belok. Pada saat kunci kontak di-on-kan, maka arus akan mengalir dari positif baterai menuju main fuse atau sekring. Nah, dari sekring, arus akan mengalir melalui kunci kontak menuju segmen plaster, ya, menuju plaster. Plaster ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus secara otomatis, ya, dalam hitungan detik atau sekon. Arus akan mengalir melalui kunci kontak menuju plaster. Nah, dari plaster baru dilanjutkan ke saklar sen atau switch sen. Nah, pada saat switch sen ini diposisikan ke bagian kiri, saklar kiri, ya, maka arus akan mengalir dari plaster menuju lampu sen depan bagian kiri dan juga lampu sen belakang bagian kiri. Sedangkan sebaliknya, apabila saklar sen ini diposisikan ke bagian kanan, maka arus akan mengalir dari placer menuju ke lampu sen depan bagian kanan dan lampu sen depan, lampu sen belakang bagian kanan. Dan juga sekaligus akan menghidupkan lampu indikator sen speedometer. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu lampu kepala dan lampu kotak. Adapun cara kerja lampu kepala dan lampu kotak ini, yang pertama sama dengan tadi, apabila kunci kontak di-on-kan, maka arus akan mengalir dari baterai ke positif baterai menuju sekring atau fuse. Nah, dari sekring atau fuse ini menuju saklar utama melalui kunci kontak. Nah, di saklar utama ini apabila diposisikan ke titik yang di tengah ini, maka arus akan mengalir dari kunci kontak menuju lampu speedometer, lampu belakang, lampu senja. Di samping itu, ketika kita memposisikan saklar utama ke titik yang 3 ini bagian atasnya, maka akan mengalir arus ke saklar jauh atau saklar dekat. Sedangkan yang lampu speedometer, lampu belakang, lampu jauh, lampu senja ini juga masih dalam keadaan hidup. Pada saat saklar jauh dan dekat ini diposisikan ke atas, maka yang akan hidup adalah lampu indikator jauh dan lampu utama bagian yang jauh. Pada saat saklar jauh dekat ini diposisikan ke bawah, maka yang akan hidup adalah lampu utama bagian yang dekatnya. Ini adalah lambang ground atau massa. Jadi seluruh ground atau massa ini akan dihubungkan nantinya, ya, bukan terputus seperti ini. Jadi kalau ada lambang atau logonya seperti ini, berarti ini akan tersambung ke sini, tersambung ke sini, tersambung ke sini, tersambung ke sini. Yang jelas semua ground itu harus tersambung semuanya. Kalau ada satu saja yang terputus, maka komponen yang terputus tersebut tidak akan hidup, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah rangkaian lampu rem, ya. Adapun cara kerja sistem lampu rem ini, yang pertama, ya, arus mengalir dari baterai atau aki menuju main fuse dan tertahan pada kunci kontak. Pada saat kunci kontak di-on-kan, maka arus akan mengalir menuju saklar rem belakang dan saklar rem depan. Pada saat saklar rem depan atau switch rem depan ini ditekan, maka arus akan mengalir dari kunci kontak menuju lampu rem belakang dan diteruskan ke massa, dan massa ini akan diteruskan ke massa baterai. Maka efeknya akan timbullah cahaya dan lampu rem belakang ini akan hidup. Selanjutnya sebaliknya juga seperti itu.
Apabila switch rem belakang ini ditekan atau rem kaki diinjak, maka kunci kontak ya harus akan mengalir melalui kunci kontak melalui switch rem belakang dan diteruskan arus tersebut menuju lampu rem belakang yang di sini ya, dan masanya diteruskan ke masa baterai. Oke. Baik, itulah penjelasan untuk pembelajaran daring atau pembelajaran online pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat bagi teman-teman, bagi Ananda siswa-siswi yang lagi belajar online pada saat ini. Ya, kalau ada di antara teman-teman Ananda siswa-siswi yang ingin memberikan komentar, silakan ditulis pada kolom komentar di bawah video ini. Dan kalau ada kritik dan saran atau masukannya, boleh ditulis. Dan sebelum saya akhiri video ini, kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, dipersilakan untuk di-subscribe dulu. Dan terima kasih kepada teman-teman Ananda siswa-siswi yang sudah subscribe sebelumnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi